kembali lagi sama aku Sanisa Gamer. Jangan lupa ya kalian subscribe video ini, subscribe YouTube ini, karena setiap hari akan memberikan informasi yang bermanfaat mengenai universitas terbuka. Nah, kali ini aku mau ngasih tips buat kalian cara belajar di universitas terbuka versi aku Sanisa Gamer. Nah, karena aku di sini mengambil SIPAS non TTM, berarti aku itu full SIPAS atau full tutorial online. Jadi aku tidak ada tatap muka dengan dosen. Nah, untuk cara belajar aku sendiri, biasanya aku setiap hari itu wajib harus membaca modul, yakni aku target setiap hari itu bisa 1 halaman ataupun 1 bab. Nah, tapi biasanya 1 hari itu aku 1 bab gitu. Jadi aku baca kemudian aku ringkas di buku supaya nanti belajarnya itu lebih enak. Nah, untuk mata kuliah sendiri itu kan kalau SIPAS ada 6, jadi aku enak mengatur waktunya. Misalkan hari Senin itu harus tentang akuntansi, kemudian hari Selasa teori akuntansi, hari Rabu nanti statistika. Nah, begitu seterusnya. Jadi setiap hari itu aku sudah mempunyai jadwal masing-masing mengenai apa yang harus aku pelajari. Dan tentunya jangan lupa untuk kalian beri tanda sesuatu itu yang penting atau hitung-hitungan yang penting itu wajib diberi tanda. Nah, kebetulan aku kan di akuntansi, jadi aku suka ngitung-hitung, tapi ya hitung-hitung gak ada uangnya guys. Tapi asik kok di akuntansi itu, banyak kayak ada tantangan tapi juga kayak bikin semangat gitu loh. Dan yang paling menjadi tantangan itu ketika kita ngerjakan kayak jurnal, kemudian buku besar. Nah, salah satu angka aja itu pasti nanti ke belakangnya itu salah semua, dan disitu yang kayak harus kita tuh diajarkan untuk teliti, kemudian untuk hati-hati, dan juga nggak boleh tergesa-gesa gitu loh, harus bener-bener kita tuh teliti ngerjainnya, harus sabar karena itu hitungan guys. Jadi istilahnya itu kayak bener-bener jelimet gitu loh. Nah, untuk belajar biasanya kan ini kebetulan aku juga sambil kerja. Jadi kalau Senin sampai Sabtu aku kerja, Minggu aku libur. Tapi kalau belajarnya aku tidak hanya di hari Minggu, tetapi juga di hari-hari biasa. Yakni misalkan di hari Senin aku pulang kerja nanti jam 4 sore. Kemudian nanti aku belajarnya dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Nah, misalkan pun nanti aku ada pekerjaan lembur, biasanya aku untuk belajar atau ngerjain tugas itu setelah sholat subuh. Jadi waktu-waktu itu kan masih fresh gitu loh setelah sholat subuh sebelum kita berangkat bekerja. Jadi bagaimanapun aku harus tetap bisa membagi waktu antara pekerjaan aku dan juga kuliah aku, karena disitu memang dua-duanya penting guys. Di sisi lain untuk pekerjaan penting karena untuk membiayai kuliah ya, kemudian untuk kuliahnya pun itu juga penting karena untuk masa depan kita. Jadi buat kalian kaum milenial, kalian jangan bermalas-malas ya, tetap semangat untuk bekerja dan juga jangan lupa untuk tetap mencari ilmu. Cara belajarnya kan itu ada bermacam-macam, ada yang modul, kemudian ada juga yang dari buku digital. Itu nanti ada aplikasinya tersendiri dari UT, dan di sini aku untuk video kali ini kan lebih menjelaskan untuk yang modul. Jadi untuk video selanjutnya aku akan ngasih tips buat kalian belajar dipakai digital, buku digital Universitas Terbuka. Nah, kalau di sini aku biasanya kalau baca-baca modul yaitu misalkan 1 hari itu wajib membaca modul, kemudian meringkas kata-kata yang menurut kita itu penting karena itu bekal untuk kita ujian kedepannya. Jadi ketika kita menghadapi ujian semester itu kita tinggal membaca ringkasan yang telah kita ringkas kemarin-kemarin waktu kita belajar gitu. Jadi kayak kesannya itu tidak dadakan gitu loh, kita udah punya bekal untuk ujian. Kemudian untuk modul sendiri biasanya aku baca setiap hari itu wajib. Misalkan sekarang teori akuntansi, ya udah hari Senin teori akuntansi aku baca minimal itu ya 1 bab ataupun 1 halaman harus aku baca, terus aku tandain apa itu yang penting. Nah, buat kalian jangan bermalas-malas ya untuk membaca modul karena di situ itu banyak banget manfaatnya, terutama di modul itu biasanya untuk yang ujian itu pasti keluar gitu. Modulnya itu seperti ini, jadi ada yang tebel, ada yang tipis, dan modulnya itu punya aku udah banyak sekali karena kebetulan aku sekarang sudah semester 6. Doain ya semoga aku cepat kelar semester 6, semester 7, semester 8, yeay, langsung selesai. Dan mungkin itu informasi dari aku mengenai cara belajar aku
aku menggunakan modul di universitas terbuka dan membagi waktu antara bekerja aku dan juga kuliah aku supaya dua-duanya itu tidak keteteran. Jadi buat kalian yang punya tips lain, kalian bisa berbagi di kolom komentar aku ya, karena kita sama-sama belajar. Jangan lupa untuk subscribe supaya aku lebih semangat membuat video-video lagi mengenai universitas terbuka. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kalian like, subscribe, komen di bawah. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai universitas terbuka insya Allah akan aku jawab. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah nonton video ini. Thanks for watching. Bye.